my channel Rasti Aulia. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk men-share, like, and subscribe video saya guys. Jadi video kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Mandul. Jadi kejadian ini terjadi di sepasang suami istri yang berumur sekitaran 29 tahun guys. Suaminya bisa kita panggil Pak Dion dan istrinya kita bisa panggil Ibu Mita. Nah, umur pernikahannya ini sudah jalan 3 tahun dan selama pernikahannya ini dia belum dikaruniai anak. Sejujurnya mereka itu di awal pernikahan itu sudah mau punya anak, tapi si Mita ini tidak kunjung-kunjung hamil. Mereka ini juga tidak datang untuk memeriksa ke dokter. Dia cuman nanya ke temannya, baca-baca artikel dan lain-lain supaya si Mita itu bisa hamil cepat. Tetapi tetap saja sudah jalan 3 tahun pernikahan mereka, dia tidak kunjung-kunjung dikaruniai anak. Nah, karena ini orang tua Dion ini menjadi rada-rada nyinyir ke Mita. Dan biasanya guys, kalau ada acara keluarga, kayak ada om, tantenya, kumpul-kumpul keluarga, biasanya om, tantenya itu nyinyir ke Mita. Dan ibu si Dion ini tidak membela si Mita, malah ikut nyinyir. Dan itu membuat si Mita kecewa dengan perilaku keluarganya. Tetapi si Mita juga ini tidak berani untuk bicara, untuk memberitahu si Dion atau keluarganya, karena kalau dia beritahu pasti ujung-ujungnya bakal bertengkar. Si ibunya itu bilang, waktu itu dia bilang katanya mungkin mantu saya mandul. Si Mita ini hanya tersenyum kalau dia diledekin oleh keluarga si Dion ini. Dan pokoknya itu si Mita ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya, kecuali di satu temannya, bisa dibilang dia adalah sahabat lah, namanya itu bisa kita panggil Dina aja guys. Mita ini di setiap kejadian-kejadian yang membuat dia sedih, pasti dia bakal cerita ke sahabatnya, ngeluh lah, bisa dibilang dia ngeluh ke sahabatnya. Sampai akhirnya si Dina ini sudah kasihan banget ke Mita, karena si Mita ini tidak mau, hampir tiap minggu curhat ke sahabatnya ini, ke Dina. Si Dina ini ngajaklah si Mita keluar kota. Nah, di perjalanan si Mita ini terus-menerus bertanya ke Dina. Dia bertanya, kita mau kemana? Kita mau kemana sih sejauh ini? Terus si Dina tidak menanggapi pertanyaan si Mita itu. Setelah sampai, Dina ini baru bilang kalau dia mau ngajak si Mita untuk ke dukun. Otomatis si Mita mendengar perkataannya langsung kaget dan takut karena dia tidak mau berurusan dengan dukun-dukun. Tetapi si Gina ini terus saja membujuk si Mita. Dia bilang, saya kasihan sama kamu dan juga mau membantu kamu mencari solusi supaya kamu cepat hamil. Dan ini mungkin adalah jalan satu-satunya supaya kamu bisa hamil. Kamu tidak malu sering diejek sama keluarga kamu. Terus si Mita ini pun luluh dengan rayuan temannya dan mau diajak ke dukun itu. Nah, waktu sampai di tempat tujuan, ternyata rumah si dukun ini masih jauh di dalam hutan-hutan gitu guys. Jadi mereka otomatis harus berjalan karena mobilnya itu tidak bisa masuk ke dalam hutan itu. Jalannya itu sempit guys. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke rumah dukun itu. Nah, dukunnya itu bisa kita panggil Mbah saja guys. Nah, Mbah itu bertanyalah ke Mita kalau keluhannya apa. Terus si Mita ini pun bilang kalau keluhannya dia itu dia tidak bisa hamil. Padahal pernikahan dia itu sudah 3 tahun berjalan, tapi tidak kunjung-kunjung dikaruniai anak. Terus si Mbah ini langsung meraba perut si Mita dan dia bilang kalau di perutnya si Mita ini ada penyakit yang tidak bisa membuat dia hamil. Setelah itu si Mita ini minta saran lah ke dukun itu. Terus si dukun ini bilang
kalau kamu mau hamil, cepat hamil, saya akan memberikanmu obat. Si dukunnya ini, si mbahnya ini memberi air dan jimat kayak gelang gitu guys. Dia bilang setiap mau berhubungan dengan suaminya harus memakai jimat ini. Setelah itu mereka pun pulang. Nah, singkat cerita, 2 bulan setelah itu, di setiap Mita dan suaminya si Dion ini berhubungan, si Mita ini sering memakai jimat itu. Dan Mita ini juga sudah terlambat mens selama 2 minggu guys. Waktu dia pergi ke dokter dan benar saja si Mita ini hamil, dan dia pun memberitahu semua keluarganya kalau dia hamil. 1-2 bulan kandungannya si Mita ini, Mita tidak merasakan apa-apa dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Terus sampai 4 bulan usia kandungan si Mita ini, dia mulai merasakan sakit perut yang berlebihan, kayak ada anak bayi yang nendang-nendang di dalam perutnya, tetapi tidak ada pendarahan atau yang keluar dari rahimnya gitu guys. Terus kan kalau begitu 7-8 bulan baru merasakan. Tapi si Mita ini umur kandungannya baru 4 bulan dia sudah merasakannya. Karena dia merasa sakit yang berlebihan, dia pun memeriksa ke dokter. Tapi kata dokternya itu anaknya baik-baik saja. Setelah itu si Mita ini dikasih obat oleh dokternya dan mereka pun pulang. Tapi selama 4 bulan itu dia merasakan sakit. Dia juga mendengar suara tangisan anak bayi dan suara wanita yang nyanyi kayak nidurin anak bayi gitu guys, kayak gitu guys. Terus suara yang dia dengar itu berasal dari belakang rumahnya, kayak pekarangan rumahnya yang ada di belakang guys. Terus pas dia nanya ke suaminya itu tidak mendengar apa-apa. Berarti yang dengar cuman si Mita ini. Nah, karena Mita merasa terganggu dengan suara itu, Mita pun memberanikan diri untuk ke belakang. Si Mita ini pun jalan ke belakang. Pas sampai di ruang tamu, si Mita ini tiba-tiba mendengar suara perempuan yang menyanyi, kayak menyanyi nidurin anaknya kayak gitu guys. Nah, si Mita ini tiba-tiba merinding dan takut. Mita ini masih kepo, dia pun tetap memberanikan diri untuk ke belakang dan memeriksa. Pas dia sampai, dia melihat ada satu wanita di pojokan belakang rumahnya itu, kayak di samping pohon-pohon. Dia melihat, pas buka pintu, si Mita ini melihat jadi ada satu wanita yang berdiri di dekat pohon di samping belakang rumahnya. Si wanita itu pakai baju putih dan menggendong anak yang nangis sambil dia kayak nidurin anaknya itu sambil nyanyi kayak begitu guys. Sambil nyanyi, kasih Mita lihat si ceweknya itu pun lihat Mita, nengok ke Mita. Tiba-tiba mata yang awalnya putih full menjadi merah. Di situ Mita benar-benar kaget dan langsung lari ke kamarnya. Pas dia sampai, dia pun menceritakan semua ke suaminya, dan suaminya ini pergilah ke belakang untuk mencek bahwa apa yang dibilang istrinya itu benar atau tidak. Pas dicek, ternyata tidak ada orang di sana. Suaminya ini pun bilang ke Mita kalau kamu itu kecapean saja, mending kamu pergi tidur. Nah, setelah kejadian itu, si Mita ini tiap hari masih mendengar suara itu, tapi dia itu sudah benar-benar tidak mau ke belakang lagi kalau malam, kecuali siang. Kalau siang itu suaranya tidak ada, dan Mita juga tidak pernah melihat keberadaan si cewek itu kalau siang guys. Si suaminya ini juga tidak pernah meninggalkan si Mita sendirian di rumah kalau malam. Pada suatu hari, suaminya ini harus lembur, dan
itu menyebabkan suaminya tidak bisa pulang ke rumah dan harus bermalam di kantor. Si Mita ini juga tidak bisa melarang suaminya untuk berhenti kerja dulu karena penghasilannya kan cuma ada di situ guys. Mita ini pun yang sendirian di rumah, dia pun mengurung dirinya di kamar karena dia takut untuk keluar kamar. Karena Mita ini pun yang tidak mau berlarut-larut dengan perasaannya yang takut itu, dia pun menonton TV. Nah, pas si Mita ini lagi asik nonton, tiba-tiba si Mita ini dengar kalau ada suara shower yang bunyi berkali-kali, mati hidup berkali-kali di WC kamarnya itu guys. Tapi si Mita ini yang sudah trauma pergi melihat atau ngecek sesuatu yang aneh, dia pun tetap melanjutkan menonton TV. Dan untuk menghilangkan rasa takutnya itu, dia menambah volume suara TV-nya. Nah, tiba-tiba ia mendengar suara godor-godor pintu di WC-nya. Semakin Mita menambah suara TV-nya, semakin besar juga suara gedor-gedor pintunya itu. Pas si Mita ini langsung mematikan TV-nya, tiba-tiba gedor-gedornya itu pun langsung hilang. Dan itu langsung membuat Mita merinding dan takut. Karena itu si Mita ini langsung lari masuk ke selimutnya. Pas dia sembunyi ke dalam selimutnya, dia ini langsung menelpon suaminya. Tapi si suaminya ini tidak mengangkat telepon istrinya karena suaminya ini masih sibuk kerja. Nah, berkali-kali Mita ini menelpon suaminya tapi tidak kunjung diangkat. Jadi tidak ada harapan lagi untuk Mita, dia pun diam di dalam selimut itu. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang merangkak di atas tubuhnya, kayak ada anak bayi yang naik ke tubuhnya ngerangkak guys. Setelah itu tiba-tiba anak bayinya itu pindah ke samping kanannya si Mita. Karena Mita ini kepo dengan itu, dia pun membuka selimutnya perlahan-lahan. Waktu dia membukanya, Mita ini melihat kalau ada anak bayi di sampingnya yang tidak ada kepala. Pas dia nengok ke kiri, ada wanita yang berdiri di sampingnya, wanita yang pernah ia lihat di belakang rumahnya itu. Wanita itu bilang kalau anak yang ada di kandunganmu itu adalah anak saya. Tiba-tiba Mita ini yang mendengar suara itu kaget dan langsung berlari keluar rumah, mengambil kunci dan naik ke mobil tanpa memikirkan apapun. Dia tidak membawa HP dan barang-barang penting lainnya. Pas dia sudah di atas mobil, dia pun menancap gas dan langsung ke kantor suaminya. Waktu dia sudah sampai, dia pun menceritakan semuanya sambil nangis ke suaminya. Tiba-tiba saja waktu Mita ini sudah menceritakan semuanya ke suaminya, ketuban si Mita ini langsung pecah. Dan si Dion yang melihat istrinya itu langsung membawa si Mita ke rumah sakit. Dan benar saja si Mita ini pun mau lahiran. Nah, pas lahiran, dokter Mita dan suaminya itu melihat kalau anak yang dia lahirkan itu di tangannya ada jimat yang dikasih oleh mbah itu. Persis banget guys. Dan ternyata si Mita ini keguguran. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan untuk hari ini guys. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.